Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Hikmah akan mempresentasikan hasil makalah saya. Yang pertama yaitu tentang kelahiran Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibrahim lahir sekitar 2000 sebelum Masehi di daerah yang bernama Ur, sebuah kota kecil yang terletak di Kaldea, Babilonia. Ibrahim di sini lahir dan tumbuh dewasa sampai menjadi nabi di tengah masyarakat yang politeis, realitas masyarakat penyembah berhala. Di samping masyarakat penyembah berhala, masyarakat pada masa Ibrahim juga menyembah bintang-bintang. Mereka menganggap bahwa yang asli disembah adalah spiritualitas bintang-bintang. Sebagai sarana penyembahan, maka dibangunlah kuil-kuil yang kemudian diisi dengan patung-patung. Kuil-kuil tersebut berdiri di pusat kota sebagai lambang sentral peranan kepercayaan dalam kehidupan mereka. Ibrahim alaihissalam di sini dilahirkan pada saat ayahnya berusia 75 tahun. Ibrahim alaihissalam di sini lahir dari seorang ibu yang bernama Umailah. Ada juga yang menyebutnya Amilah. Namun riwayat lain ada yang menyatakan bahwa ibunda Nabi Ibrahim alaihissalam adalah Buna binti Karbina binti Kisi dari keturunan Bani Arfaksad ibnu Sam ibnu Nuh. Mengenal asal tempat di mana Ibrahim alaihissalam dilahirkan, ada 4 pendapat, yaitu yang pertama, bahwa ia dilahirkan di kota bernama Ur. Yang kedua menyatakan bahwa ia dilahirkan di daerah Babilonia. Dan yang ketiga yaitu menyatakan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam dilahirkan di Gautah, di wilayah Damaskus atau Syria, tempatnya di Barzat. Dan yang keempat yaitu bahwa Ibrahim alaihissalam dilahirkan di Haran di mana ayahnya tinggal. Nabi Ibrahim di sini adalah nabi yang dikenal sebagai bapak dari 3 agama Samawi, yaitu yang pertama Islam, Yahudi, dan Nasrani. Tidak mengherankan jika kisah Nabi Ibrahim juga diceritakan secara rinci dan panjang lebar di dalam Bible. Nabi Ibrahim di sini memiliki posisi istimewa dalam barisan para nabi. Para ahli menyebut beberapa alasan mengapa beliau menjadi pilihan. Di antaranya yaitu yang pertama, dia telah lolos dari berbagai ujian yang cukup berat, baik dari cobaan dalam keluarga maupun dari masyarakat, sehingga dia termasuk dalam deretan ulul azm. Dan yang kedua yaitu Nabi Ibrahim memperoleh pengertian tentang Tuhannya melalui penalaran kritis dengan argumen yang logis. Dan yang ketiga yaitu Nabi Ibrahim telah memperjuangkan dan menyebarkan kepercayaannya dalam setiap kesempatan. Dan yang keempat yaitu Nabi Ibrahim banyak menurunkan keturunan yang menjadi nabi sehingga semua agama samawi bermuara kepadanya. Nabi Ibrahim di sini juga diabadikan dalam Al-Quran dan menjadi nama salah satu surah dalam Al-Quran, yaitu surah yang ke-14. Nabi Ibrahim di sini juga satu-satunya nabi selain Nabi Muhammad yang namanya disebut dalam sholat dan sering diucapkan dalam doa 3 agama, yaitu Yahudi, Kristen, dan Islam. Nabi Ibrahim di sini sendiri juga menurut Al-Jawaliki bukanlah berasal dari bahasa Arab, melainkan dari bahasa Suryani yang maknanya yaitu Bapak yang Pengasih. Sedangkan menurut riwayat Al-Kirmani, Ibrahim adalah anak dari Azar yang namanya adalah Tarah, B. Nahur, B. Syaruh, B. Ragu, B. Falih, B. Akbar, B. Sali, B. Arfaksad, B. Sam, dan B. Nuh. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fathar Bisalam. Di sini saya akan membahas tentang
Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Sewaktu Nabi Ibrahim dewasa, timbul pemikiran tentang siapakah yang pantas disembah, yang selaku Tuhan. Sebab kaumnya dominan menyembah berhala yang terbuat dari batu. Setelah itu beliau melihat bulan dan bintang di malam hari. Waktu siang hari bulan dan bintang tenggelam. Selanjutnya waktu siang beliau melihat matahari, dan matahari itu tenggelam juga pada malam hari. Menurut Ibnu Katsir rahimahullah, yang dikutip Ummu Abdillah Al-Butaniyah yang mengungkapkan bahwa sewaktu melihat matahari terbit, Ibrahim berkata, "Inilah Tuhanku, ini yang lebih besar." Maka ketika matahari itu terbenam, Nabi Ibrahim berkata pada kaumnya, "Hai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri terhadap sesembahan kaum yang dipersekutukan. Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Rob yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya, dengan cenderung kepada agama yang benar, dan aku tidak tergolong orang-orang yang mempersekutukan Tuhan." Nabi Ibrahim tidak setuju dan memberikan bantahan terhadap orang-orang yang menyembah bintang, bulan, dan matahari, dan sesembahan lainnya. Sebab sesungguhnya semua itu Allah lah yang menciptakan, karena Allah yang Maha Esa, yang Maha menciptakan. Itu yang tadi itu menurut Ibnu Katsir rahimahullah, yang dikutip Ummu Abdillah Al-Butaniyah. Yang kedua, yang B itu selanjutnya yang menurut Ahmad Bahjat, bahwa pencarian Tuhan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim sudah melihat patung yang disembah masyarakat yang tidak diterima oleh akalnya. Lantas ia merenung dan bersandar pada dinding gua. Pandangan matanya menatap lurus ke langit di malam hari. Di sana ia menyaksikan bahwa bintang yang indah. Lantas Ibrahim berpikir, apakah ini Tuhanku? Sama seperti golongan yang kedua yang menyembah bintang-bintang. Nabi Ibrahim sempat mempercayai itu. Selanjutnya Nabi Ibrahim melihat bintang yang lebih besar, yaitu bulan. Nabi Ibrahim pun memberitahukan kepada kaumnya bahwa Tuhan mereka adalah bulan yang cahayanya lebih terang dari bintang yang banyak itu. Di kemudian hari, Nabi Ibrahim kembali tidak mendapati bulan di langit. Nabi Ibrahim berpikir bulan juga menghilang, begitu bintang-bintang kecil. Nabi Ibrahim juga berpikir pada esok pagi bulan juga menghilang. Justru ada cahaya yang lebih besar dari bulan, cahaya yang lebih kuat, yaitu matahari. Lalu Nabi Ibrahim mempercayainya. Inilah Tuhannya, Tuhan yang paling terang sinarnya, Tuhan yang paling gagah. Tetapi Ibrahim kembali kecewa saat malam tiba. Matahari juga tenggelam. Tuhan tidak mungkin tenggelam, pikir Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam merenungi dengan apa-apa yang telah dilewati.
otaknya justru berpikir tentang sesuatu yang paling kuat, sesuatu yang paling terang, dan sesuatu yang tidak mungkin tenggelam. Nabi Ibrahim meyakini bahwa bintang-bintang yang dikaguminya, bulan dan matahari yang diikutinya, semua bisa nampak selanjutnya pergi setelah menyaksikan kehadiran bulan, bintang, setelah menyaksikan kehadiran bulan, bintang, dan matahari, dan silih berganti timbul dan tenggelam. Ini berarti bahwa Tuhan tidak mungkin seperti itu. Nabi Ibrahim mempercayai bahwa hal-hal tersebut tentu Tuhanlah yang menjadikannya, Tuhanlah yang memunculkan dan menenggelamkannya, Tuhanlah yang menciptakan alam semesta termasuk memberi kehidupan bagi manusia. Nabi Ibrahim mengetahui Tuhan itu dari akal pikirannya yang masih suci, bersih. Itu dari Tuhan, bahwa Tuhanku adalah yang menciptakan langit, bumi, manusia, tumbuh-tumbuhan, hewan, apa saja yang terdapat di muka bumi ini, baik di langit maupun di bumi. Iya, yang saya bahas kedua yaitu masa dakwahnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pertama-tama sebelum mengajak kaumnya, Nabi Ibrahim mengajak ayahandanya sendiri. Ayahanda Nabi Ibrahim bernama Azar, adalah pembuat patung berhala. Ia memperingatkan ayahnya dengan bahasa yang sangat lembut. Wahai ayahku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolong kamu sedikit pun? Wahai ayahku, sesungguhnya aku mempunyai ilmu yang diberikan Allah dan tidak mungkin diberikan kepadamu. Maka ikutlah nasihat-nasihatku. Niscaya akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Wahai ayahku, janganlah engkau menyembah setan. Sesungguhnya setan itu durhaka kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Wahai Tuhan, wahai ayahku, sesungguhnya aku khawatir engkau akan ditimpa azab dari Tuhan yang Maha Pemurah. Maka engkau menjadi kawan dari setan. Tetapi ayah Nabi Ibrahim menolak ajakannya. Berkata ayah, bencikah kamu kepada Tuhanku? Jika kamu tidak berhenti mengajakku, niscaya aku akan merajamu. Itu kata-kata dari ayahnya Nabi Ibrahim. Terus Nabi Ibrahim menjawab, karena ayah tidak mau mengikuti ajakanku, sesungguhnya keselamatan dilimpahkan kepadamu. Aku akan meminta ampun bagimu pada Tuhanku. Sesungguhnya dia sangat baik padaku. Nabi Ibrahim itu tetap mendoakan ayahnya. Bentuk bahasa komunikatifnya diantara tercermin ketika Nabi Ibrahim berhadapan dengan ayahnya, meskipun beliau diancam akan diusir dan dirajam oleh ayahnya, Nabi Ibrahim tetap menunjukkan etika yang santun. Beliau masih menunjukkan rasa hormatnya dengan bahasa yang lemah lembut. Beliau menyuruh kepada ayahnya yang tadi itu kata-kata yang lembut, yang kata-kata paling santun, lemah lembut.
yaitu wahai ayahku atau al-bait. Ketika meninggalkan ayahnya pun beliau masih memberi ucapan salam dan mendoakannya. Di dalam masa dakwahnya, Nabi Ibrahim juga menggunakan argumentasi yang rasional tentang keesaan Tuhan. Dalam hal ini Nabi Ibrahim mengkonsepsikan Tuhan sebagai kesempurnaan yang mutlak dan tak terpisah-pisah dan tak terbagi-bagi. Dia adalah Tuhan yang mendengar, pengasih dan menolong, pemberi nikmat dan yang menolak segala kejelekan, yang menciptakan makhluk dan memberi petunjuk baik di dunia maupun di akhirat, yang memberikan makan dan minum serta menyembuhkan dan menghidupkan dan mematikan makhluknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang keteladanan Nabi Ibrahim. Sebelumnya, Nabi Ibrahim adalah Nabi yang memiliki julukan Khalilullah atau kekasih Allah dan juga memiliki julukan Abul Anbiya, yaitu bapaknya para nabi. Adapun bentuk-bentuk keteladanan Nabi Ibrahim, yang pertama, keteladanannya dalam mencari dan meyakini Allah sebagai Tuhan yang patut untuk disembah. Yang kedua, keteladanannya ketika menaati perintah Allah, yaitu dengan menjalankan dakwah ke berbagai negara dengan meninggalkan Siti Hajar dan Ismail yang pada saat itu sedang kesusahan. Yang ketiga, yaitu keteladanannya ketika Ismail beranjak dewasa, beliau diuji oleh Allah untuk menyembelih putranya yang saat itu sedang dicintai dan didambakan baginya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang sejarah Nabi Ibrahim, yaitu mengenai Nabi Ibrahim yang diuji untuk mengorbankan Nabi Ismail. Pada suatu hari, Nabi Ibrahim bersedih. Dia memikirkan karena setiap hari, setiap malam, dia selalu bermimpi bahwasanya Allah memerintahnya untuk membunuh Nabi Ismail. Dia memikirkan apakah itu memang perintah Allah atau hanyalah hasutan setan. Akhirnya Nabi Ibrahim bercerita kepada Nabi Ismail, "Hai anakku, kemarilah." "Iya ayah, ada apa?" "Ayah mau bercerita. Setiap malam ayah bermimpi bahwasanya Allah memerintahkan untuk membunuhmu atau mengorbankanmu." "Iya ayah, jika itu perintah Allah, maka aku bersedia. Tapi apakah ibu mengizinkannya?" "Iya, nanti biar ayah yang berbicara kepada ibumu." "Iya ayah, jika memang itu benar-benar perintah Allah, maka aku akan bersedia." Kemudian Nabi Ibrahim bercerita tentang mimpinya kepada Siti Hajar. Siti Hajar pun sangat bersedih bahwasanya dia harus mengikhlaskan anak yang disayangi untuk dikorbankan. Padahal dia bisa memiliki anak di usia yang sudah tua pada saat Siti Hajar berumur 90 tahun, sedangkan Nabi Ibrahim berumur 100 tahun. Kemudian mereka bertiga berjalan di tempat Nabi Ismail akan disembelih. Saat perjalanan, Nabi Ismail dihasut oleh syaitan. "Wahai Ismail, kamu jangan mau dibunuh, nanti kamu mati." Ismail pun bercerita kepada ayahnya, "Ayah, tadi ada syaitan yang berusaha
Ismail akan disembelih. Nabi Ismail diletakkan di tempat tersebut, lalu ditutupi oleh kain. Nabi Ibrahim sangat bersedih karena dia harus berusaha mengikhlaskan anak yang dia sayangi untuk dikorbankan. Lalu pada saat dia akan menyembelih, tiba-tiba Nabi Ismail mengingatkan, ayah, aku di sini. Lalu Nabi Ibrahim berkata, Masya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ternyata Allah sudah memerintahkan malaikat untuk mengganti Nabi Ismail dengan seekor domba berwarna putih. Domba berwarna putih yang suci. Jadi bisa disimpulkan jika kita bersungguh-sungguh tulus menjalankan perintah Allah, Allah pun akan menggantinya seperti korban tersebut. Jadi kita harus mau berkorban, karena berkorban adalah kendaraan untuk kita saat kita mau masuk surga. Mungkin itu saja yang bisa ibu sampaikan. Kurang dan lebihnya ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.